Ilmu pengetahuan sosial. Interaksi manusia adalah hubungan timbal balik manusia dengan segala sesuatu yang ada di sekitarnya. Mengapa manusia melakukan interaksi? Karena manusia merupakan makhluk sosial yang selalu membutuhkan pertolongan orang lain dalam kegiatan memenuhi kebutuhan hidupnya. Interaksi manusia dengan lingkungan alam sekitar. Interaksi manusia dengan alam terjadi karena manusia berhubungan dengan alam. Manusia membutuhkan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Berikut merupakan contoh-contoh interaksi manusia dengan alam. Pada gambar pertama yaitu kegiatan menanam padi. Petani menanam padi menghasilkan beras. Beras merupakan kebutuhan pokok untuk memenuhi kebutuhan manusia. Gambar yang kedua yaitu tentang kegiatan penambangan batu kapur. Batu kapur merupakan bahan untuk pembuatan semen. Semen digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia, misalnya untuk membangun rumah dan gedung. Selanjutnya yaitu interaksi manusia dengan lingkungan sosial atau biasa kita sebut sebagai interaksi sosial. Interaksi sosial yaitu hubungan-hubungan sosial yang terjadi antara individu dengan individu lain, individu dengan kelompok, atau kelompok dengan kelompok lain. Berikut ini adalah contoh interaksi manusia dengan lingkungan sosial. Gambar pertama kegiatan jual beli di mana hubungan sosial antara individu satu dengan individu lain. Pada gambar kedua dicontohkan kegiatan belajar mengajar. Pada gambar ini merupakan contoh hubungan sosial antar individu dengan kelompok. Individu adalah gurunya dan kelompok adalah para siswa. Pada gambar yang ketiga menunjukkan kegiatan bermain sepak bola, di mana permainan sepak bola terdiri dari dua kelompok. Jadi bisa dikatakan gambar ketiga ini merupakan hubungan sosial antar kelompok dengan kelompok lain. Apa tujuan interaksi manusia dengan lingkungan alam dan lingkungan sosial? Yang pertama, untuk mendapatkan sumber daya alam. Yang kedua, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Untuk itu, interaksi manusia dengan lingkungan alam dan sosial mutlak dibutuhkan karena manusia termasuk makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri. Materi selanjutnya yaitu PKN, keragaman sosial budaya. Keragaman sosial budaya adalah perbedaan dalam masyarakat yang berpengaruh terhadap cara hidup sehari-hari. Keragaman di lingkungan sekitar, contohnya adalah di pasar. Pernahkah kalian pergi ke pasar? Di mana di pasar terjadi interaksi antara penjual dan pembeli. Keragaman di lingkungan pasar banyak sekali penjual sayur, penjual ikan, dan lain sebagainya. Manusia merupakan makhluk sosial yang saling berinteraksi. Dalam berinteraksi terdapat hubungan timbal balik. Jual beli contohnya merupakan salah satu contoh interaksi sosial. Jenis keragaman sosial budaya di Indonesia sangat banyak. Contohnya yaitu keragaman suku, keragaman bahasa, rumah adat, pakaian adat, senjata tradisional, makanan khas, upacara adat, kesenian, dan juga agama. Kita ambil salah satu contoh upacara adat Rambu Solo, di mana upacara adat masyarakat Tanah Toraja ini berasal dari Sulawesi Selatan. Upacara ini disebut sebagai upacara kematian, yaitu mengantarkan sanak saudara yang telah meninggal dunia ke alam baka. Upacara ini dirayakan berhari-hari dengan melibatkan penduduk desa. Tanah Toraja masuk ke daftar UNESCO tahun 2004. UNESCO merupakan organisasi dunia yang menangani warisan seluruh negara yang ada di dunia. Manfaat keragaman: 1. Menarik minat para wisatawan dalam negeri maupun luar negeri. 2. Mempererat persatuan dan kesatuan. 3. Memperluas wawasan masyarakat. 4. Menjadi kekayaan budaya bangsa. Nah, meskipun berbeda satu sama lain, kita harus memiliki sikap toleransi. Toleransi diperlukan agar tercipta kerukunan dalam interaksi sosial sehari-hari. Materi selanjutnya yaitu SPDP. Kita akan mempelajari tentang alat musik daerah. Sebelum kita pelajari, tentunya kita harus mengetahui tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini, yaitu mengetahui tangga nada mayor dan minor serta alat musik ritmis. Materi yang pertama, kita akan membahas tentang tangga nada mayor.
di mana ciri-ciri lagu bertangga nada mayor ini dapat diketahui dari cara menyanyikan lagu tersebut. Lagu bertangga nada mayor dinyanyikan dengan sangat bersemangat dan riang gembira. Lagu bertangga nada mayor ini biasanya diawali dan diakhiri dengan nada do. Perhatikan lagu di samping bertangga nada mayor yaitu Maju Tak Gentar. Ustazah harapkan kalian bisa menyanyikan lagu Maju Tak Gentar ya. Tangga nada berikutnya yaitu tangga nada minor. Sebaliknya, lagu bertangga nada minor ini dinyanyikan dengan tempo lambat dan sedih. Lagu bertangga nada minor biasanya diawali dan diakhiri dengan nada la. Pernahkah kamu mendengar lagu tersebut? Lagu Syukur merupakan lagu wajib nasional dengan tempo lambat. Jika melihat partiturnya, lagu ini berawalan dan berakhiran nada la. Lagu ini termasuk lagu yang bertangga nada minor. Bisakah kalian menyanyikannya? Ustazah tunggu ya. Berikutnya Ustazah akan memperkenalkan alat musik ritmis. Alat musik ritmis adalah alat musik yang tidak memiliki nada. Alat musik ritmis berfungsi sebagai pembentuk ritme. Biasanya alat musik ini dimainkan dengan dipukul atau digoyangkan. Pada gambar di samping contohnya ada marakas, ada gendang, ada triangle. Nah, dari alat musik ritmis ini bisa kalian temukan di rumah sebagai alat musik yang sederhana untuk pengganti alat musik sebenarnya. Misalnya kalian bisa menggunakan batu kerikil, biji-bijian atau beras yang dimasukkan ke dalam botol air mineral sebagai pengganti marakas. Galon bisa kalian gunakan sebagai pengganti gendang. Botol kaca bisa kalian gunakan sebagai pengganti triangle. Nah, masih banyak alat musik ritmis yang bisa kalian pelajari. Selanjutnya, bisa kalian perhatikan jenis-jenis alat musik daerah, di mana alat musik daerah adalah alat musik yang lahir dan berkembang di suatu daerah tertentu dan diwariskan secara turun-temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya. Alat musik daerah ini juga mempunyai ciri khas dan keunikan dari bentuk ataupun suara yang dihasilkan dari alat musik tersebut. Contohnya kulintang dari Sulawesi Utara, sasando dari NTT, angklung dari Jawa Barat, dan masih banyak lagi jenis-jenis alat musik daerah yang dapat kalian pelajari. Kesimpulan dari materi ini adalah yang pertama, yaitu lagu bertangga nada mayor dinyanyikan dengan bersemangat dan riang gembira. Lagu bertangga nada minor dinyanyikan dengan tempo lambat dan sedih. Alat musik ritmis adalah alat musik yang tidak memiliki nada dan berfungsi sebagai pembentuk ritme. Alat musik daerah adalah alat musik yang lahir dan berkembang dari suatu daerah. Ya, video pembelajaran kita kali ini semoga kalian dapat memahaminya.